Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali bersilaturahmi di Zoom pada pagi hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, tak terasa dan kalau bahasa anak-anak finally akhirnya kita bertemu dengan bulan yang kita tunggu bersama, yaitu bulan suci Ramadan di 1445 Hijriah, bertepatan di hari ini tanggal 12 Maret 2024, atau mungkin ada beberapa juga yang sudah memulai ibadah saum Ramadannya di kemarin, di hari Senin ya. Baik, tidak apa-apa. Dan insya Allah Bapak Ibu semua di setiap harinya dari tanggal 1 hingga tanggal 20 Ramadan ataupun bertepatan dengan tanggal 12 hingga 31 Maret 2024, Bapak Ibu nanti bisa bergabung di kelas Tasin Akbar ataupun kelas Tasin besar ini di bulan suci Ramadan. Insya Allah tetap dengan link yang sama, link Zoom-nya. Jadi Bapak Ibu di set reminder-nya di handphonenya setiap jam 8 pagi. Jangan lupa untuk bergabung di kelas ini Bapak Ibu ya. Dan insya Allah kita akan bertolabul ilmi, kita maksimalkan bulan suci Ramadannya, kita manfaatkan waktunya dengan salah satunya tetap belajar, tadi bertolabul ilmi dan juga memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Salah satunya dengan bergabung di kelas tahsin ini. Dan alhamdulillah untuk pagi hari ini pun untuk Ustadz Ari Abdullah sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agisa. Gimana Ustadz sahur tadi pagi? Tadi panggil kita di saat Sahur ya, sampai sekarang belum ya terus ya. Sesudah sahur live terus menyimak yang tadi ya. tilawah Terus juga sekarang ya tilawah juga sampai sekarang ya. Insya Kita Allah. maksimalkan bulan Ramadan ya. Insya Allah kita maksimalkan Ustadz Ari ya. Insya Allah selama bulan Ramadan nanti akan banyak hal program-program lainnya, dan nanti sore pun insya Allah masih ada program lainnya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa bergabung ya. Dan insya Allah untuk materinya pun hari ini akan spesial juga tentunya Ustadz Ari ya. Ya, insya Allah. Oke, baik. Mari kita awali untuk kajian pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, syukron Gisa untuk waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Tentunya kita harus bahagia ya. Harus tersenyum nih Bapak Ibu sekalian. Harus tersenyum nih. Harus bahagia karena apa? Ini doa harus hasil dari doa kita semua. Sebagaimana sebelum Ramadan kita senantiasa berdoa kepada Allah, meminta barokahnya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana ya, wa balighna Ramadhana. Ya Allah, kita kita senantiasa berdoa sebelum Ramadan kepada Allah memberikan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan. Maka itu tentunya kita harus bersemangat, harus berbahagia, dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah disampaikan di bulan Ramadan. Ya. Tentunya senantiasa bahagia ini harus terus sampai akhir ya.
Jangan sampai berkurang ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini tantangan kita ya. Kita sama-sama kita saling support ya. Dan program Sobat Ngaji ini pun juga mudah-mudahan menjadi pengingat ya untuk Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya untuk Bapak Ibu, untuk kita juga. Sebetulnya ini tantangan ya tantangan kita ya. Dari mulai tadi saja sesudah sahur ada live dulu ya. Terus sesudah live baru kajian deresan di program yang lainnya ya di Sobat Ngaji tadi di pagi hari kita lanjutkan jam 8 kembali ya. Sesudah jam 8 nanti akan ada kajian-kajian lagi. Nanti kita sambung sore hari dengan kajian maqamat Al-Qur'an dan nanti malamnya itu ada kajian privatnya seperti itu ya. Jadi Masya Allah ya. Pokoknya luar biasa. Tentunya ini kita harus betul memaksimalkan sebagaimana Rasulullah bersabda, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada 3 hadis yang perlu disampaikan, perlu diingatkan kepada semuanya. Yang pertama adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Kenapa kita harus bahagia? Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan kita bisa menuntaskan saum kita sampai berbuka nanti insya Allah ya, mudah-mudahan bisa menuntaskan ya. Karena apa? Kita perlu imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, keyakinan bahwa ini perintah dari Allah. Kenapa kita saat ini ringan sekali melaksanakan sahur, ringan sekali melaksanakan apalagi awal Ramadan ya, luar biasa semangatnya, pasti semuanya gigih. Karena ini berbondong-bondong semuanya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan keimanan. Tapi harus ada wahtisaban yang mana menjaga saum kita, amalan-amalan di bulan Ramadan kita, jangan sampai ada hal-hal amalan yang menggugurkan pahala saum kita, pahala yang lainnya ibadah di bulan Ramadan. Nah, ya. Maka dari itu ketika kita sudah melaksanakan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka dari itu kenapa kita harus bahagia? Allah akan menghapus dosa kita. Ya Bapak Ibu ya, insyaallah ya. Semangat pada pagi hari ini insyaallah awal Ramadan, awal di mana kita memulai perjuangan ya, memulai kebiasaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana kebiasaan ini adalah sebagai pengorbanan ya, yang pernah saya sampaikan dari beberapa riwayat para ulama mengatakan bahwa ma kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan, yang mana amalan yang lebih banyak pengorbanannya lebih banyak keutamaannya. Sekarang banyak pengorbanannya Pak Bu, kita menahan haus dan lapar, terus kita menahan rasa kantuk untuk ikut kajian gitu kan ya. Itu dari sahur saja itu kita mempertahankan terus kajian bertilawah sampai kita nanti menjelang berbuka. Sesudah berbuka kita melaksanakan qiyam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, sama ya. Barang siapa yang melaksanakan qiyam ya, yaitu sholat malam ataupun taraweh yang sering kita ucapkan taraweh, insya Allah dengan keimanan dan wahtisaban, sama ya. Oke, pokoknya tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai dari dasar. Sebagaimana jadwalnya sudah diinformasikan ya di kelas besar sebelumnya, bahwa di kajian besar di pagi hari ini mengawali di awal Ramadan, kita akan belajar dari 0 sampai mahir ya. Belajar dari 0 sampai mahir. Jadi nanti semua kaidah-kaidah tajwid kita keluarkan. Dan bahkan semua asatid pun juga ikut bergabung nanti insya Allah ya. Maka dari itu bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah ikut gabung bersama Sobat Ngaji dari dasar ya. Terus bagi Bapak Ibu yang ikut kelas privatnya juga itu kan pernah belajar mad ya. Nah kita akan bahas bagi yang sudah mempelajarinya menjadi murojaah, bagi yang belum mempelajarinya insya Allah akan jadi ilmu baru ya. Siap insya Allah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya tiada hentinya ya kita ucapkan syukur kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan ibadah di bulan Ramadan pada hari ini insya Allah dan seterusnya insya Allah ya. Baik, izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Nah, materi apa yang akan disampaikan? Materi dari dasar ya. Dari dasar insya Allah nanti berurutan Bapak Ibu ya. Nanti besok kita memasuki ke materi yang berikutnya, besoknya lagi materi yang berikutnya dan lain sebagainya ya. Nanti insya Allah akan lebih banyak lagi materi-materi yang baru yang akan disampaikan oleh para asatid ya. Baik Bapak Ibu sekalian,
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik. Yang mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian yaitu mempelajari yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita yang terbaik nih ya, karena kita mau belajar Al-Quran ya. Ibu bapak meluangkan waktunya, mengorbankan rasa kantuknya untuk apa? Untuk menjadi Belajar. orang yang terbaik karena yang belajar Al-Quran insyaallah ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan dasar ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Sudah mulai ada interaksi nih dari awal. Biasanya kalau di dasar itu kita harus betul-betul banyak bertanya kepada Bapak Ibu ya. Banyak bertanya, bahkan Bapak Ibu pun juga bisa bertanya nanti ya. Nah, cuma nanti ada sesinya. Sekarang kita akan berinteraksi terlebih dahulu ya. Baik, pertanyaan yang mendasar Bapak Ibu sekalian ya. Baik, di sini apa namanya? Coba saya sebutkan di sini ada yang pernah ikut privat sobat ngaji dari dasar di batch pertama, kedua atau ketiga? Ada yang hadir? Bapak Ibu? Ada Ada ya? Oke. dasar. Nah, bagi yang hadir ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ini murojaah berarti ya. Tapi insya Allah bagi yang lainnya akan menjadi ilmu ya. Bagi yang lainnya akan menjadi ilmu baru ya. Siap. Bismillah. Pertanyaan yang mendasar Bapak Ibu sekalian yaitu apa yang dimaksud dengan tajwid atau tahsin? Nah, kira-kira nih yang baru hadir ya, yang baru hadir coba Bapak Ibu sekalian pernah tidak atau gini, pernah tidak mendengar tajwid? Pak Bu, pernah tidak mendengar tajwid? Pernah. Ah, apa itu tajwid? Kira-kira sepemahaman Bapak Ibu ketika belajar tajwid itu belajar apa kira-kira? Ya, silakan Bu. Membaguskan Membaguskan bacaan. Membaguskan bacaan. Ada yang lain? Iya, bagus, membaguskan. Yang lainnya Bapak Ibu sekalian? Ada yang Aturan menyebutkan? membaca Al-Quran. Nah, hukum-hukum membaca Al-Quran, terus istilah-istilah membaca Al-Quran seperti mad tobi, mad badal, mad iwad, pernah mempelajari itu Bapak Ibu? Pernah ya? Apalagi di madrasah nih. Di madrasah biasanya pengalaman Bapak Ibu sekalian mempelajari nama-nama istilah yang membuat kita pusing gitu ya. Mad saja itu ada belasan Bapak Ibu sekalian. Mad tobi'i, mad badal, mad iwad, mad sila qasirah, mad tamkid, dan mad-mad yang lainnya ya. Boleh di-mute kembali Bapak Ibu sekalian? Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, jadi pertanyaan yang mendasar itu adalah dari mulai ilmu tajwid ya. Waktu kita dulu ketika SD mungkin atau ketika madrasah, itu ketika mendengar tajwid itu sedikit menakutkan. Kenapa? Karena yang kita bayangkan itu adalah nama-nama istilah yang harus dihafalkan. Mad tobi'i, mad badal, mad iwad, mad jaiz munfasil, mad sila qasirah gitu kan ya. Mad lazimu saqal kalimi, mad lazimu khafaf kalimi gitu ya. Terus kita menghafalkan idgham biguna, idgham bilaguna, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisan, idgham mutamasilain, ada idgham mutaqarijan. Ya. Pokoknya mad guna-guna yang tentunya kita luar biasa ya. Sulit untuk menghafalnya ya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian itu hal biasa ya. Nah, di sini kalau tajwid kita pandangannya seperti itu ya. Kalau tahsin kira-kira apa tahsin? Coba sekarang tahsin nih. Biasanya kalau tahsin gini. Kalau tajwid apa? Nama-nama istilah misalkan ya. Kalau belajar tahsin, nah kalau tahsin itu gampang Ustaz. Gitu ya. Misalkan tahsin itu ada metodenya gitu ya. Tahsin itu belajarnya asik dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu sekalian, tajwid dan tahsin itu sama. Ya. Tajwid dan tahsin itu mempunyai makna yang sama. Nah, seringkali kita Bapak Ibu sekalian bukan menghilangkan, lupa akan akar kata kosakata tajwid itu sendiri. Kan kalau tadi umum ya. Bapak Ibu belajar tajwid pernah? Apa aja belajar tajwid? Yaitu memperbaiki ataupun memberikan istilah-istilah. Hafalan idgham biguna, hafalan mad gitu kan ya. Itu pada umumnya seperti itu. Tapi kita harus mengetahui akar katanya dari apa. Kosa katanya dari apa ya. Maka di sini saya cantumkan tajwid ataupun tahsin ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita akan deteksi terlebih dahulu atau kita akan telusuri terlebih dahulu akar katanya dari apa?
Tajwid itu akar katanya dari jawwada yujawwidu Wadah. tajwidan. Nah, Yujawi. ini ya. Ini dari bahasa Arab Bapak Ibu, ya. Dari kalimat bahasa Arab. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu sekalian, kalau kata itu kalau di dalam Indonesia ya. Nah, ini kan seperti bahasa ya. Arab. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia disebutnya kata ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu disebutnya kalimat ini. Ya, seperti misalkan kalimat wau saja. Wa misalkan ya. Afwan. Nah, misalkan kalimat wau saja yang mempunyai arti dan ini disebutnya kalimat. Ya, disebutnya kalimat. Tapi untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian sekarang fokusnya kita ke kata saja dulu, ya. Nah, jadi tajwid itu berasal dari kata jawwada atau akar kata kosakatanya jawwada yujawwidu tajwidan yang mempunyai arti apa? Indah. Tuh, betul tadi ya. Membaguskan, mengindahkan. Cocok tuh ya. Itu akar kata dari jawwada yujawwidu tajwidan. Atau bagus, Bapak Ibu sekalian, dan membaguskan. Nah, ini makna dari tajwid. Nah, bagaimana cara membaguskannya? Yaitu belajar yang lainnya gitu kan. Jadi istilah membaguskan, mengindahkan itu ada pelajarannya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bedah dulu dari akar katanya dulu ya. Terus berikutnya tahsin. Tahsin pun juga sama Bapak Ibu sekalian, mempunyai makna yang serupa. Nah, akar katanya dari hasana yuhassinu tahsinan. Nah, lihat. Kalau hasana yuhassinu tahsinan atau istilah tahsin ini lebih luas. Lebih luas Pak Bu. Mempunyai makna memperbaiki, menghias, membaguskan, memperindah, atau membuat lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau saya analogikan, Bapak Ibu punya ruangan nih, atau rumah baru ya. Kalau rumah baru tanpa kita berikan kursi, bingkai, jam dinding misalkan ya, ataupun aksesoris yang lainnya, indah tidak? Belum indah. Tapi ketika diberikan aksesoris tersebut, insya Allah akan lebih indah. Al-Quran pun juga sama Bapak Ibu. Ya, Al-Quran itu ada huruf per hurufnya. Ketika disambungkan, ya tersambung hurufnya. Nah, apakah hanya menyambungkan saja? Ada panjang pendeknya. Ada dengungannya, gitu ya. Ada hak dan mustahaknya seperti itu, ya. Nah, di sini ditinjau dari tajwid dari akar kata jawada dan hasana ya, seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita tinjau dari istilah. Kan ini dari bahasa ya, dari segi bahasa, sekarang dari istilah. Tajwid ataupun tahsin menurut istilah berarti ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tuh Bapak Ibu. Para ulama mengatakan bahwa pelajaran tajwid yang pertama itu kita harus mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Ya. Nah, dari dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembahasan ilmu tajwid ataupun tahsin mencakup 3 hal Pak Bu, yaitu makhorjul huruf, hak huruf, dan mustahak huruf. Nah, di sini boleh nih yang sudah ikut juga pernah privat kita murojaah. Apa itu hak huruf Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu hak huruf apa? Sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut. Masya Allah ya. Jadi sifat yang asli yang melekat di huruf tersebut. Nah, tapi ada yang namanya mustahak ya. Oke, saya contohkan lagi ya. Contohnya Bapak Ibu sekalian huruf lam. Contohnya huruf lam nih. Nah ya, sebentar. Contohnya adalah huruf lam. Huruf lam itu Bapak Ibu sekalian ketika kita berikan harokat fathah jadi gimana? La. Nah. Kalau kasroh, li. Kalau dhammah, lu. Bisa tidak huruf lam ini ditebalkan? Kira-kira Pak Bu. Bisa tidak ditebalkan jadi lo? Lo. Bisa. Bisa tidak? Enggak bisa. Tidak. Bisa. Tidak. Oke. Nah, sekarang gimana dengan lafaz Allah? Nah, Allah. Nah, kalau dengan ini gimana? Nah, gitu kan? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengucapkan la, li, lu,
Itu sifat aslinya. Itu sifat aslinya, yaitu haknya. Sedangkan setiap huruf itu ada yang mempunyai mustahak. Mustahak itu sebagaimana tadi, yang asalnya huruf lam itu dibaca tipis, malah bisa dibaca tebal ketika membaca lafaz Allah. Kan tidak Allahu, tapi Allahu. Itu Allah. mustahak. Ya. Contoh mustahak yang lainnya, Pak Bu. Contoh misalkan, ini haknya dibaca gimana, Pak Bu? Min. Haknya Min. dibaca min. Ya, min saja ya. Min. Haknya dibaca min. Udah gitu aja, itu haknya. Ya, yang melekat di huruf tersebut. Di huruf mim dan nun. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau nun tersebut berhadapan dengan jim, hukumnya jadi gimana tuh? Ihfa. Jadi ikhfa. Itu Iya. mustahak. Ya, bisa dipahami ya? Itu mustahak. Haknya ini dibaca sesuai dengan makhrajnya, sifat aslinya. Ini pun juga kalau kita pisahkan sifat aslinya ja, ji, ju, itu sifat aslinya. Iya. Tapi ketika digabungkan nun mati bertemu jim, maka menjadi ikhfa. Yang asalnya min ja menjadi min ja. Itu mustahak, Pak Bu, ya. Nah, segitunya Bapak Ibu. Segitunya kita harus mempelajari makhorijul huruf, hak huruf dan mustahak huruf. Nah, bagaimana dengan kondisi belajar saat ini? Kalau para ulama terlebih terdahulu, saya coba tanya di sini Bapak Ibu sekalian, ada yang usianya 70 tahun? Ada tidak? Atau 65? Ibu Eko, berapa usia Ibu? Mikrofonnya Afwan. Hampir 64, 65. Ustaz. Saya 52 tahun. Nah, 52. Ustaz. Ibu Eka berapa? Ibu Eko? 52 tahun. Tuh, 52 tahun, ya. 64, Bapak Ustaz. berapa? 64. 64. Nah, nih ada senior di sini ya. Afwan ya, Bapak Ibu ya. 61 Oke, tuh, tahun, Masya Ustaz. Allah. Ini berarti rata-rata yang hadir di sini yang sudah muda, betul tidak? Sudah muda ya? Mudanya Sudah muda. Yang pernah muda. Yang pernah muda, betul. Ya. Jadi pernah muda ya luar biasa. Nah, gini Bapak Ibu, yang pernah muda nih. Dulu zaman Bapak Ibu sekalian ketika belajar ngaji nih, ya, ketika belajar ngaji nih. Bapak Ibu sekalian nyari guru atau diam di rumah, gurunya ke rumah kira-kira? Zaman Bapak Ibu. Nyari guru. Ngaji di rumah Pak Kiai. Nyari guru ya. Nyari guru, Nah, ya. dulu itu ada programnya itu maghrib mengaji. Jadi ketika ketika kita semenjak SD mungkin ya, SD ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian yang senior di sini, biasanya setiap maghrib itu diketuk ya pintu ya. Ayo Neng gitu kan ya, ngaji gitu kan Ya, berangkat Nah, bareng-bareng. itu pengalaman Bapak Ibu. Di zaman sekarang nggak ada, Bu. Di zaman sekarang jarang ya, bukan nggak ada ya, tapi jarang sekali kita menyaksikan maghrib mengaji seperti itu. Karena apa? Kondisi sekarang berbeda ya. Kalau zaman dulu ibu bapak mencari guru, sekarang terbalik Pak Bu, guru mencari murid. Guru mencari murid. Contohnya apa? Ya contohnya misalkan sobat ngaji nih. Ayo Bapak Ibu sekalian yuk kita ngaji. Ini ada program yang sangat bagus. Program yang insya Allah setiap hari. Kalau tidak diajak gak akan ikut biasanya. Betul tidak? Betul. Apakah sebaliknya misalkan andai pun nih Bapak Ibu ya Bapak Ibu, andai pun gini. Sobat ngaji nih bikin program dong, saya mau ikut. Nah gitu kan, jarang kan yang seperti itu. Tapi kita yang mengajak karena ini dakwah ya. Zaman sekarang seperti itu Pak Bu. Jadi maka dari itu terdatalah kurang lebih 72% buta huruf Quran. Itu di Indonesia. 72% yang terhitung. Belum yang enggak terhitungnya Pak Bu. Maka dari itu ini tugas siapa? Tugas kita semua. Ya. Bisa jadi bukan salah mereka Pak Bu, tapi salah kita yang tidak mengingatkan. Bahwasanya sepertinya sesuai prediksi kita itu adalah banyak yang buta huruf Al-Quran itu tidak memahami betapa pentingnya mempelajari Al-Quran Pak Bu. Ya, saya punya teman-teman yang tentunya beliau itu Muslim, tapi ketika ditanya itu yang penting mah sholat saja yang wajibnya tuh Pak Bu. Padahal baca Al-Quran ini pun juga wajib, fardu ain kan hukumnya mempelajari Al-Quran ya. Tapi mereka itu berpikiran yang penting sholat rajin, yang penting sholat tepat waktu gitu.
ngajinya enggak, gitu kan ya. Nah, itulah kondisi saat ini umat, Pak, Bu. Maka dari itu tugas kita, tugas Bapak Ibu sekalian mengajak yang lainnya, yuk, ayo kita ngaji gitu kan ya. Betapa pentingnya ngaji gitu kan ya. Apalagi di bulan Ramadan nih ya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, jangan sampai tidak dimanfaatkan ya, gitu. Jadi zaman sekarang itu harus diajak. Kalau zaman ibu bapak senior itu bapak ibu yang lari ke masjid gitu ya. Yang lari ke masjid, wah gurunya mana nih gitu kan ya. Jadi penasaran dengan gurunya. Kalau sekarang beda lagi gitu kan. Wah, ini mana pesertanya gitu ya. Jadi sekarang terbalik. Kalau guru Bapak Ibu sekalian ketika ke masjid, ketika gak ada gurunya bertanya-tanya, wah, mana Bapak ini, mana ustazah, mana Pak Ustadz gitu kan ya. Nyari-nyari. Tapi sekarang Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung Pak. Ya. Pak Ustadz. Oh iya, gimana Pak? Kalau tadi kan Pak Ustadz sampaikan kalau memang secara umum kita sebagai orang tua atau teman-teman yang lain kan bertanggung jawab untuk mengarahkan anak supaya memahamin cara membaca Al-Quran. Sekarang kan dari beberapa pendidikan, terutama di swasta yang banyak seperti yang ada di TPA atau yang Tafiz itu kan itu sudah dididik itu untuk baca-baca dasar Al-Quran sampai khatam atau sampai hafiz. Yang jadi persoalan itu kenapa nggak kita coba saja Pak Ustadz sarankan kepada pemerintah bahwa pembaca Al-Quran itu diwajibkan di dalam kurikulum. Wah. Ini luar biasa Pak. Apa tembusan yang kalau misalkan ada yang bisa menembus ke pemerintahan, itu luar biasa. Setahu saya Bapak Ibu sekalian, kita saja di pesantren saja ya, di pesantren yang bukan swasta ya, negeri saja, itu ternyata sulit Pak untuk masuk di jadi kurikulum wajib gitu ya. Makan kalau kita perhatikan ini di kurikulum di pemerintahan itu menjadi enggak wajib ya. Jadi seperti pelajaran itu saja ya, tambahan saja. Padahal kan yang paling penting Al-Quran, betul tidak ya? Memang Pak realitanya seperti itu Pak. Andai pun saya bisa, andai pun para asatid kita guru-guru bisa menembus itu luar biasa ya, tembusan baru. Karena saat ini qadarullah memang kondisinya luar biasa Pak, sulit. Saya saja di lembaga waktu itu tahun berapa ya, kalau tidak salah sebelum COVID ya, dulu sebelum COVID, itu ada edaran dari pemerintah harus mendata peserta dari segi nomornya, alamat rumahnya gitu kan ya, terus harus mendata para asatid dari usianya dan lain sebagainya, itu didata. Untuk apa? Nggak tahu saya juga untuk apa bagi mereka. Bahkan kita ketika menembus ke kurikulum sekolah-sekolah ya, khususnya negeri gitu kan ya. Kalau swasta luar biasa memang pada bagus Pak. Jadi sekarang itu sekolah yang pada bagus itu swasta. Jadi membuat program itu mereka mandiri gitu kan ya, seperti itu. Nah, sulit Pak untuk nyambungnya gitu ya. Memang realitanya seperti ini. Entah kenapa ya. Kalau misalkan ada yang bisa menembus ke pemerintahan bahkan menjadikan kurikulum ini yang paling penting, ini luar biasa ya. Memang saat ini andai pun bisa, tapi betul. Gimana Pak? Ya sebenarnya gini Pak Ustadz, kalau kita berpikir kan kita kan mungkin di level kita kan tidak sampai level yang bisa tembus ke pihak pemerintah kan. Kan kita kan punya perwakilan Dewan Legislatif itu di DPR kan mayoritas. Kalau kita lihat secara mayoritas kan rata-rata kan dari sisi keislaman ya Islam, dari sisi partai rata-rata partainya Islam. Kenapa tidak satu pun di dalam legislatif kita tuh yang berpikir untuk pengembangan ilmu secara agama tadi Pak Ustaz? Ya. Itu juga pertanyaan saya Pak. Memang aneh gitu. Memang entah kenapa kaitannya dengan Islam Muslim itu kok pada berat gitu ya, sehingga ya membuat kondisi umat sekarang. Oke, dilanjut Pak Ustadz. Oke, seperti itu ya, ini apa di awal kita kan memanjang soalnya ya, Iya, ini diskusinya beda lagi. Nanti lain kali Nah, lain kali insya Allah ya. Afwan ya Bapak Ibu sekalian ya. Siap, kita lanjutkan. Fokus ngaji aja dulu. Oke, ya, gitu. Soalnya itu babnya berat ya.
Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ya. Untuk oke, baik, instruksi kembali ya. Berarti nanti untuk pertanyaan di akhir aja ya. Oke, siap, kita bereskan dulu. Baik, sebagaimana jadi Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang harus kita tunaikan ya dari para ulama tajwid ini adalah makhorijul huruf, hak huruf dan mustahak huruf. Tapi kalau diterapkan di zaman sekarang ini memang kurang terlalu sulit ya, terlalu sulit, terlalu berat. Maka dari itu sekarang ada yang namanya metode. Nah, di zaman Bapak Ibu kan nggak ada metode tuh ya. Langsung kan baca kan ya, hafalan, Anas, Al-Falaq ya dan lain sebagainya. Langsung hafalan, nggak ada metode-metode ya. Nah, yang ada metode itu saat ini. Maka dari itu khususnya di Bandung, saya dikarenakan di Bandung itu banyak sekali metode Bapak Ibu. Bisa jadi di Bapak Ibu tidak ada karena memang kebanyakan mayoritas lembaga-lembaga Quran, apalagi saya pernah ke Jogja tuh. Di sini ada yang di Jogja ya. Pernah saya ke Jogja, ke Makassar, itu masjid itu jarang yang deket gitu ya. Jadi jauh-jauh. Terus ketika saya datang sholat ke sana gitu kan ya, itu yang adzannya itu para orang tua Pak Bu, jadi jarang yang muda-muda itu gak ada. Dan ternyata ketika ditanyakan yang muda-mudanya pada merantau ke Bandung gitu ya, pada merantau gitu kan ya, seperti itu kurang lebih. Nah maka dari itu di sini insya Allah di Sobat Ngaji kita membuat metode yang insya Allah akan memudahkan Bapak Ibu sekalian ya. Baik, next kita lanjutkan. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian kita harus mempelajari tajwid ataupun mempelajari tahsin? Karena Bapak Ibu sekalian ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana landasannya adalah di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, makna tartil di sini perlahan-lahan, penuh ketenangan, penuh keikhlasan, tidak tergesa-gesa. Nah, cocok nih Bapak Ibu ya. Cocok Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan sekarang jangan tergesa-gesa dalam membaca. Perlahan-lahan saja. Tenang ya. Bahkan kata guru-guru saya, para ulama tajwid mengatakan bahwa ketika kita di bulan Ramadan ya disarankan untuk mengikuti kajian-kajian, memperbanyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan kita ambil kenikmatannya. Nah, biasanya kita sering menyimak yang tergesa-gesa, bahkan capek gitu kan ya, dan tidak nikmat. Maka dari itu kita cari nih Bapak Ibu sekalian kenikmatannya gitu ya. Bukan banyaknya membaca gitu kan ya. Nah, biasanya kita khotaman itu ngejar satu hari satu juz gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita mindsetnya Bapak Ibu sekalian, mindsetnya menikmati tanpa kita rasakan, bisa tuh satu juz dengan nikmat dengan membaca. Apalagi program-program sekarang luar biasa. Saya saja kemarin dari sore terus malam tadi jam 10, tadi subuh nih sesudah sahur deresan itu masuk ke 3 juz. Masuk ke juz 3 ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin ikut deresan juga boleh, tidak hanya pagi-pagi tadi ya. Pagi-pagi, tapi kalau saya live streaming di TikTok itu setiap hari ya. Jadi sehingga lebih cepat ya. Nah itu, jadi sekarang itu bisa kita maksimalkan di program-program yang tentunya yang sudah beredar ya, memudahkan kita sekali ya. Nah, kenapa tadi saya sebutkan Bapak Ibu sekalian, mempelajari tajwid itu fardu ain hukumnya. Nah, fardu ain itu yang mana? Yaitu tajwid amali nih. Ini ada 2 ya. Jadi para ulama tajwid membagi tajwid kepada 2 bagian. Ada tajwid ilmi, ada tajwid amali. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, boleh di mute terlebih dahulu biar suaranya fokus ke suara saya. Soalnya ada desisan-desisan, nggak tahu nih desisan apa, ya, ada bunyi-bunyinya. Oke, sudah ya, aman ya, siap. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tajwid ilmi itu adalah hukum mempelajarinya fardu kifayah. Karena apa? Tajwid ilmi itu tentang ilmu-ilmu cara baca. Contoh, idgham bi gunnah. Saya sering menyimak dari peserta madrasah itu ketika dites satu-satu Bapak Ibu sekalian itu luar biasa, lancar sekali. Idgham bi gunnah, mad badal, mad iwad, mad silakosiro. Tapi ketika praktek tidak idgham bi gunnah. Ketika praktek tidak mad wajib mutasil, gitu ya. Dikarenakan apa? Tidak memahami makna tersebut ilminya, ya. Maka dari itu kita akan mempelajari yang pertama adalah amali, mengamalkan, dan hukum mempelajarinya fardu ain. Bagi yang meninggalkan mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka seperti halnya meninggalkan sholat. Berarti berdosa tidak meninggalkan sholat? Berdosa.
apalagi tidak mempelajari sedikit pun Al-Qur'an. Itu pun juga nanti haram, berdosa, ya, seperti itu. Baik, next berikutnya Bapak Ibu. Makna tartil. Jadi kita itu kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Gimana caranya mentartilkan Al-Qur'an? Ya, ini luar biasa ya. Disampaikan juga dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha pernah mensifati qiraah Nabi, beliau membaca sebuah surat dan mentartilkannya. Nah, dalam suatu riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai makna tartil. Beliau menjawab, huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhentinya. Tuh, waqaf ibtidah pun juga ada pelajarannya Pak Bu. Maksudnya perlu kita perhatikan. Tidak asal-asalan gitu. Ya. Waqaf iftidahnya pun juga tidak asal-asalan kita mempraktekannya. Adapun darurat gimana, Sad? Gak apa-apa, darurat itu kan memang darurat. Segala sesuatu ketika kaitannya dengan ibadah, ada yang darurat, itu nanti insya Allah akan jadi kemudahan gitu ya dengan darurat tersebut. Nah, membaca Al-Quran pun juga sama Pak Bu. Maka dari itu kenapa Rasulullah mengatakan ada yang terbata-bata, ada yang mahir. Kalau yang mahir setingkatannya dengan para malaikat, kalau yang terbata-bata akan mendapatkan 2 pahala. Akan mendapatkan berbagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran tidak ada yang rugi. Mau yang lancar, mau yang terbata-bata, mau yang lancar, semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama ya, tentunya kita harus memahami bahwa mempelajari Al-Qur'an itu insya Allah kita permudahlah dalam belajarnya. Biasanya Bapak Ibu sekalian saya tanya nih. Ya. Kalau saya tanya Bapak Ibu belajar Al-Qur'an susah atau mudah? Kira-kira. Susah. Susah ya, pada umumnya susah gitu ya. Susah. Tapi kalau kita mendengar redaksi dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Qamar, walaqad yasyarnal Qur'an, dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an. Bahkan di dalam Quran surah Thaha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an itu untuk menyusahkan kita, enggak. Malahan memudahkan kan, walaqad yasyarnal Qur'an, dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an. Gimana tuh Pak Bu? Kalau Allah sudah menyebutkan dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an. Tapi ternyata ketika kita pelajari susah. Nah, berarti yang susah itu siapa? Kita sendiri. Kita sendiri ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di kalimat yang berikutnya adalah fahal mimudzakir. Ini kaitannya dengan kemauan. Maka dari itu kita niatkan sekarang nih Bapak Ibu ya, mumpung Ramadan ya, kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat lagi ya. Karena kenapa Allah menyebutkan mudah mempelajari Al-Qur'an itu? Karena kaitannya dengan fahal mimudzakir, kemauan hambanya ketika mempelajari. Ketika Bapak Ibu sekalian kesulitan dalam mempelajarinya, tapi Bapak Ibu ikhlas. Ikhlas karena apa? Imanan tadi ya. Imanan wahtisaban, bisa kaitannya dengan itu tuh. Dengan penuh keyakinan ini perintah dari Allah. Mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran ini perintah dari Allah. Kita yakin. Dan kita ikhtiarkan. Kita usahakan. Maka salah satu kemudahan dari Allah itu adalah bukan hasil yang kita capai. Bukan kefasihan yang kita baca dalam Al-Quran. Tapi apa? Hati kita ringan ketika belajar. Nah gitu Bu ya. Seperti halnya saat ini nih. Bapak Ibu sekalian alhamdulillah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa gabung ke sini. Itu salah satu kemudahan dari Allah, bukan? Kemudahan dari Allah itu Pak Bu. Jadi kemudahannya itu adalah ringannya kita melangkahkan kaki kita ke kajian-kajian, ringannya kita meluangkan waktu dan juga memanfaatkan kesehatan kita untuk mengikuti kajian ini, salah satunya ini ya di Sobat Ngaji. Berarti Bapak Ibu sekalian sudah mudah dalam belajar Al-Quran. Itu yang dimaksud ya. Jadi berarti pada intinya bagaimana kita menyikapi belajar tersebut. Betul tidak Pak Bu? Kalau kita menyikapi belajar sulit, maka dalam kepalanya pasti sulit. Waduh belum apa-apa ini ngebahas ini. Waduh belum apa-apa ini ngebahas mahroz gitu ya. Belum apa-apa ngebahas istilah-istilah.
Padahal niatkan yang pertama adalah pahalanya, apalagi di bulan Ramadan. Berlomba-lomba berlomba-lomba untuk kebaikan, berlomba-lomba untuk mencapai pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kan? Ya. Ada tidak istilahnya berlomba-lomba untuk memfasihkan Quran, ya? Berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran, nggak ada keterangannya. Tapi berlomba-lomba untuk mencapai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala dan juga ridho Allah itu, Pak Bu. Ya. Meskipun nih gini, misalkan ada yang setiap saat gitu kan ya, kita bersedekah terus gitu kan ya. Tapi tentunya kita nggak tahu apakah amal soleh kita diterima oleh Allah atau tidak gitu ya. Maka dari itu ini kaitannya dengan keikhlasan kita, Pak Bu, ya. Belajar Al-Quran ikhlas tidak kita atau memaksakan diri dikarenakan teman kita rame-rame nih ngaji, saya juga mau ikut ngaji deh misalkan. Apakah seperti itu? Ya, hati-hati. Seperti halnya saum nih, saum di bulan Ramadan. Ketika semua orang berbondong-bondong melaksanakan saum, ada satu orang dia itu berpikiran, wah semua saum nih, ya udah saya juga saum deh. Nah itu hati-hati. Itu bukan nggak ikhlas gitu kan ya, hanya mengikuti alur saja. Tapi ini harus ada di dalam diri kita imanan, harus dengan keimanan bahwa ini salah satu perintah dari Allah, Bapak Ibu, mempelajari Al-Quran, membaguskan, memperbaiki, ya. Nah, ini yang tadi kaitannya dengan tajwid ya. Tajwid Al-Quran kan biasanya kita suka mengistilahkan tajwid Quran, tahsin Quran ya. Nah, kalau kita maknai itu luar biasa, Pak Bu, harus diperhatikan. Kalau tajwid Quran berarti memperbaiki Al-Quran. Kalau tahsin Al-Quran mengindahkan Al-Quran, padahal Al-Quran sudah bagus, sudah indah. Nah, yang harus diperbaiki itu siapanya? Yang harus diperbaiki siapanya, Pak Bu? Orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membacanya, gitu ya. Maka dari itu tajwid Al-Quran itu bukan memperbaiki Al-Quran, tapi memperbaiki pembaca Al-Qurannya, gitu ya. Nah, next berikutnya Pak Bu, tujuan ilmu tajwid. Ini dari dasar ya. Makanya saya sampaikan di tahsin besar. Dari nol kita bahas sampai makhir ya. Jadi mau tidak mau di sini Bapak Ibu sekalian kita ta'aruf dulu ya. Ta'aruf apa? Ta'aruf materi. Materi yang harus kita capai di bulan Ramadan, materi yang harus kita capai di tahsin besar ini apa saja? Banyak. Salah satunya ini motivasi di awal nih ya. Harus kita ketahui urutannya sehingga nanti Bapak Ibu sekalian semangat nih belajarnya. Oh, ini harus dimanfaatkan ya. Apalagi ada program dari nol sampai makhir. Kita akan mengetahui proses dari mulai proses mad sampai ke guna sampai ke qalqalah nanti ada ya insyaallah ya. Oke, tujuannya apa Pak Bu? Lihat di sini. Tujuan dari ilmu tajwid atau tahsin adalah menjaga lidah tuh. Lidah dari kesalahan membaca Al-Quran, meliputi al-lahnul jali, al-lahnul khofi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, pernah tidak kita gini, kita melihat huruf ba tuh di dalam Al-Quran, huruf ba. Lidah ini tidak mengucapkan ba tapi na. Pernah tidak gitu? Pernah. Pernah ya? Pernah. Pandangan kita sebetulnya membaca itu, tapi kok lidah itu susah banget gitu. Ya, jadi tentunya ini salah satu kesalahan yang sangat luar biasa itu adalah di lidah kita, Pak Bu. Ya. Nah, salah satunya kesalahannya di bab membaca Al-Quran yaitu ada lahnul jali. Nah, lahnul jali ini adalah kesalahan yang jelas, nampak, terlihat. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa jali ini adalah kesalahan berat. Kenapa berat? Karena merubah makna, Pak Bu. Contoh yang sederhana ya. Contoh yang sederhana ada kalimat tashkuruna ya. Nah, ada tashkuruna. Nah, gitu ya. Ada tashkuruna. Ada yang kedua itu nah ya. Tashkuruna. Nah, Pak Bu. Ada tashkuruna. Afwan, ini sukun ya. Nah, gini. Ini ada yang beda tidak, Pak Bu? Hurufnya. Ada sya yang mempunyai sifat al-fashi, ada sin yang mempunyai sifat as-sofir. Nah, meskipun ketika diucapkan ini termasuk yang rawan tertukar ya. Baik di Bapak Ibu sekalian ketika ini apalagi saya mengucapkan sin itu susah membedakannya gitu kan ya. Yang sin ini gimana ngucapinnya, yang sin ini
apa gimana ngucapinnya. Kalau kita salah huruf, salah makhraj saja ini merubah makna. Tashkuruna, bersyukur, dari kalimat syakaro, ya. Sedangkan kalau taskuruna artinya mabuk, Pak Bu. Tuh kan, ya. Taskuruna mabuk, tashkuruna bersyukur. Berarti kalau misalkan saya mengucapkan gini, Bapak Ibu yuk kita syukuran syukuran di rumah, berarti apa Pak Bu maknanya? Dengan sin ini nih. Syukur ya. Syukur gitu kan ya. Alhamdulillah saya mau syukuran di rumah, berarti mau ngapain Pak Bu? Kalau kita maknai Mabuk-mabukan. mabuk-mabukan ya. Padahal Bapak Ibu mengucapkan seperti itu, dipahami itu adalah syukur kan, bersyukur ya. Apa namanya, la in syakartum ya, sya kan dengan sin besar tuh ya. Oke, di sini dengan sin kecil. Nah, salah satunya itu. Terus gini, pernah tidak Bapak Ibu sekalian mengucapkan wah itu orang itu alim banget, nah gitu ya, pernah tidak nih? Jadi Pernah. ada kalimatnya itu kalimatnya itu ada alimun itu ya, ada alimun ya, ada alimun, ada alimun. Nah itu ya, ada alimun. Ini beda loh Pak Bu. Kalau kita mengucapkan dengan hamzah alimun itu artinya adalah pedih. Artinya pedih, Pak Bu. Kalau kita mengucapkannya alimun artinya adalah mengetahui. Maka dari itu kalau kita melihat atau misalkan mengucapkan wah dia orang alim, nah berarti orang yang banyak pengetahuannya. Kan ada al-alim ya. Al-alim itu maha mengetahui kan? Ya, al-alim dengan alif lam ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi salah makhraj bisa merubah Nah, ini termasuk kesalahan jali nih yang harus kita perbaiki saat ini, ya. Terus ada kesalahan khofi. Kalau khofi itu kaitannya yang akan kita bahas saat ini, ya. Karena jali itu luar biasa berat juga, ya. Tidak semua lidah bisa konsisten, tidak semua lidah bisa langsung menerapkannya, tapi perlu latihan dan perlu perjuangan, ya. Maka dari itu kita perlingan kan yang namanya metode Bapak Ibu sekalian, yang namanya metode itu memberatkan atau meringankan kira-kira, Pak Bu? Meringankan. Ya. Contoh. Bapak Ibu sekalian pengajar nih ya, pengajar Al-Quran nih Bapak Ibu ya. Afwan, di mute dulu Bapak Ibu. Oke. Nah misalkan Bapak Ibu sekalian pengajar Al-Quran. Ada anak-anak misalkan baru belajar nih, atau misalkan teman kita. Aduh, Ibu Bapak, saya ingin belajar Al-Quran, boleh diajarkan? Nah tiba-tiba ketika kita cek itu baru dasar banget ya, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian mempunyai ilmu yang lebih. Oh ya, ini adalah matomi ya, ini hukumnya harus diginikan. Terus makhrajnya harus dikuasai dulu nih, huruf kho-nya Ibu jangan gitu. Itu berat Pak Bu, jadi memberatkan. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang ingin belajar, kita coba peringan ya. Salah satunya apa? Minimal dimotivasi dulu. Bapak Ibu gitu kan ya, kita belajar itu dari sini arahannya gitu ya. Ya sebetulnya kita harus belajar makhraj dan ini, tapi Ibu tidak usah ke sana dulu. Misalkan perbaiki aja dulu yang ini, yang khofinya, yang panjang pendeknya, yang dengungannya, biar konsisten dulu. Sesudah konsisten baru kita bisa mempelajari makhrajnya sedikit demi sedikit. Nah, tinggal diingatkan saja itu, Pak Bu ya. Itu yang namanya metode ya. Makanya dari itu kalau misalkan ada ahli ilmu yang tidak mempunyai metode, itu sulit untuk mengajarkan ya. Tapi yang insya Allah Bapak Ibu sekalian punya ilmu, punya metode, maka insya Allah akan ringan ketika orang-orang di dekat kita yang ingin belajar kepada kita. Insya Allah dakwah juga ya. Nah ini Bapak Ibu, sekarang saya ringkas. Di antara kesalahan umum yang sering terjadi saat membaca Al-Quran, ada 4 kesalahan umum. Umum nih, bisa jadi Bapak Ibu merasakan juga ya. Kesalahan 4 kesalahan ini. Yang pertama, terlalu panjang membaca mad 2 harokat. Langsung saja ke sini, lihat Pak Bu. Pernah tidak Bapak mendengar atau misalkan Bapak Ibu yang membacakan ya? Nah, mungkin saya mencontohkan ini hal-hal yang sering terjadi pada umumnya ya. Ada yang membaca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terlalu panjang membaca mad panjang 2 harakat ya. Terus yang kedua, ada kesalahan dalam membaca tanda alis. Bapak Ibu pernah melihat tanda seperti ini di dalam Al-Qur'an? Tanda alis seperti ini ataupun bendera ataupun pedang atau apalah misalkan ya, kumis gitu kan ya. Nah,
sering melihatnya tapi terkadang kita tidak tahu itu bacaannya gimana, gitu ya. Contoh Quran surah An-Nasr di sini ya. Ketika kita membacanya terbiasa terkadang suka gini, idza jaa nasrullahi wal fath. Padahal kita harus membacanya idza jaa nasrullahi wal fath. Pernah tidak seperti itu? Atau misalkan An-Nas nih, ya. Quran surah An-Nas misalkan tergesa-gesa dalam membaca gunnah. Atau misalkan kesalahan yang ketiga dulu nih. Kesalahan membaca huruf sukun, Pak Bu. Nah, terkadang kita suka tidak sadar nih, memantulkan huruf yang tidak mempunyai pantulan. Qul huwa qul alham. Itu ya. Ada yang mantul tuh. Nah, itu kesalahan umum. Terus bahkan yang memantul tidak memantul. Jadi sebaliknya. Qul huwallahu ahad. Nah, yang harusnya dalnya memantul ini Maksudnya malah kol-kola, enggak Pak memantul. Ustadz ya? Betul, ini kol-kola. Nah, Ya. ini kesalahan umumnya itu tertukar, Pak. Yang lamnya memantul padahal tidak memantul. Tapi yang dalnya harusnya memantul, jadi nggak memantul. Nah, ini salah satu yang harus kita perbaiki. Harus kita cek kembali ya. Terus yang keempat, tergesa-gesa dalam membaca gunnah. Bapak Ibu pengalaman tidak? Saya pengalaman nih ya. Pengalaman membaca Anas nih. Ketika sekolah waktu itu ya. Itu kan sama guru itu dicek satu-satu ya. Dan ternyata ada peserta yang kebagiannya di akhir. Yang asalnya bacaannya perlahan-lahan. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Tiba-tiba cepat dikarenakan teman-temannya sudah pada pulang gitu kan ya. Itu nempel di lidah kita, Pak Bu. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bapak Ibu hafal tidak Anas? Hafal pasti. Saya pun juga dulu hafal. Tapi ketika diperbaiki, Masya Allah Pak Bu, yang harusnya dibacanya tidak tergesa-gesa. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ternyata Anas itu kalau ditajwidkan panjang, Pak. Pak Bu ya. Kalau ditajwidkan panjang Anas itu. Tapi serasa surat pendek saja gitu kan ya. Apalagi Al-Ikhlas, Al-Falaq. Kalau ditajwidkan itu kerasa banget ya. Agak lama gitu kan ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang akan kita perbaiki saat ini insya Allah. Ada metodenya. Ada cara praktisnya insya Allah ya. Yang bagi yang yang sudah ikut untuk memurojaah ya. Bagi yang sudah belajar memurojaah. Bisa jadi banyak yang lupanya ya. Karena belajar itu tidak cukup satu kali. Harus dengan mengulang-ulang. Ya, makanya yang paling penting itu adalah memurojaah. Nah, dari 4 kesalahan ini ada 2 kondisi Pak Bu. Yang pertama, ketika melakukan kesalahan ini, bisa jadi yang pertama itu adalah ketidaktahuan bahwa itu dibaca gunnah, bahwa itu dibaca mad 2 harokat, bahwa itu dibaca 4 harokat. Tapi apakah yang kedua? Yang pertama itu ya, ketidaktahuan. Yang kedua adalah kebiasaan yang cukup lama. Nah, kira-kira dari kedua ini yang mana Pak Bu? Biasanya. Yang mana? Ketidaktahuan. Yang kedua sering. Kebiasaan yang cukup lama. Anak kecil. Nah, itu Bapak Ibu. Pernah tidak nih? Untuk saat ini. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Oke, boleh Assalamualaikum. sedikit. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Yang Nas itu bagaimana kira-kira menghitung dari birab bin nas yang mana panjangnya Oke. menuju nunnya Oke. atau atau membaca nasnya. Oke, siap ya. Nah, ini Yes. Bapak Ibu sekalian, nanti di kelas besar ini akan dibahas ya. Jadi memang berurutan. Untuk saat ini dikarenakan Ibu bertanya, saya sepilkan aja sedikit ya, sedikit. Jadi kalau khususnya kenapa Anas ini nun tasdid ini harus didengungkan? Karena ini termasuk gunnah musyaddadah. Huruf yang bertasdid harus ada dengungannya. Jaraknya berapa? Jaraknya 2 harokat. Cuman 2 harokat, kan 2 harokat itu Bapak Ibu sekalian kalau kita ngitung harokat ya, jadi 1 harokat itu bernilai 1 huruf hijaiyah. Contoh misalkan huruf A. Ini 1 harokat. A. Ya, 1 harokat ya. Kalau 2 harokat gimana? A. Nah, itu 2 harokat ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita sukunkan hamzah tersebut. Contoh gini nih. A. Itu 1 harokat tuh. A gitu ya. Terus I, U gitu ya. Tapi kalau nun dan mim kita awali dengan A, terus kita sukunkan nunnya.
An, an, ada dengungannya gak? Ini. An, ada ya? Itu sifat nun. Ya, sifat nun itu adalah ketika disukunkan dia mendengung dua ketukan huruf. Kalau saya ketuk ya, an, nah dua ketukan. Kalau misalkan bertasydid itu ini menunjukkan dua huruf. Ya, kalau misalkan ada huruf yang bertasydid, ini menunjukkan bahwa di dalamnya itu ada dua huruf. Maka dari itu nun di sini dibaca dua harokat gunnah, bukan dua harokat mad ya. Dua harokat gunnah yang senilai empat harokat. Nah, jadi ibu bapak bacanya kul a'udzu birabbin. Bin dulu ke sini, masuk dulu ke nun. Bin, ditahan dulu ya, ditahan dulu an-nya. Nah, selama apa? Selama kalau metodenya itu selama 3 ketukan. Bin, nah gitu. Bin, itu ya, dengan 3 ketukan irama lamban ya. Jadi ada ketukan huruf, ada ketukan irama. Kalau ini ketukan irama lamban. Jadi 3 ketukan. Birabbin nas. Nah, di sini kenapa dibaca panjang? Karena ini hukumnya mad arid li sukun. Ini sebetulnya nanti Pak Bu ya, untuk Ibu insya Allah nanti ikuti terus. Terima Nanti kasih. akan ada pembahasannya, oke? Oke, biar fokus nanti sekarang ke dasar dulu ya, ke ilmu dasar. Oke ya. Nah, jadi pada umumnya apa? Kebiasaan yang cukup lama. Ketika Bapak Ibu sekalian mulai belajar tahsin, bakalan kerasa Anas itu sudah betul atau tidak. Al-Falaknya sudah betul atau tidak. Al-Ikhlasnya sudah betul atau tidak. Meskipun kita sudah apa istilahnya kalau di Sunda itu molotok Pak Bu, sudah nempel banget di kepala kita gitu kan. Anas, Al-Falak atau trikul itu ya. Itu ketika dicek, ketika sudah belajar tajwid, rasakan nanti ya. Maksudnya bukan rasakan nih, tapi rasakan perbedaannya gitu ya. Rasakan perbedaannya. Oh, ternyata nunnya saya selama ini nggak didengung nih. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas gitu kan ya. Nah, ini maka dia itu termasuk tergesa-gesa dalam membaca gunnah. Saatnya sekarang kita belajar pada apa namanya? Tahapan pertama Pak Bu. Mulai siap ya. Kita masuk ke dasar-dasar tahsin Al-Qur'an untuk pemula. Saya arahkan modul ini untuk pemula Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak hanya untuk pemula, untuk Bapak Ibu yang mengajarkan cocok banget ya. Biar nanti tahapannya kerasa banget ya. Untuk pemula, kita akan mempelajari yang pertama adalah mad 2 harkat. Oke, kita awali dengan istilah mad asli. Ini nggak usah dihafalin, Pak Bu ya. Tidak usah dihafalkan. Cuman saya cantumkan di sini, Bapak Ibu sekalian pernah tidak mendengar mad asli? Ayo di. Pernah. Apa itu mad asli Pak Bu? Mad asli mad tobi'i. Nah, mad asli Mad tobi'i. mad tobi'i. Pertanyaan yang berikutnya mad tobi'i apa Pak Bu? Wow, Fathah alif dan ya. bertemu dengan alif. Mad Oke. yang panjangnya 2 harokat. Oke, mad yang panjangnya 2 harokat itu namanya apa? Matabi'i. Mad tobi'i. Tobi'i. Kalau mad tobi'i apa? Mad asli. Ma bertemu dengan waw. Oke, siap Bapak Ibu. Di mute lagi. Ini pertanyaan yang dasar ya. Yang tadi pertanyaannya hampir sama Pak Bu. Hampir sama dengan yang tajwid. Ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa itu tajwid? Yaitu pokoknya hukum nun mati atau tanwin dan lain sebagainya. Nah, seringkali kita melupakan apa? Akar katanya. Kosa katanya. Apa itu tobi'i? Apa itu mad? Gitu ya. Oke, sedikit saya jelaskan di sini Pak Bu. Ini saya cantumkan di sini karena penting sekali ya. Meskipun belum bisa memahaminya nggak apa-apa. Ini untuk istilah mad asli abaikan saja. Pokoknya pernah kita mendengar ketika ditanya mad asli itu apa, mad tobi'i, udah cocok sih ya sebetulnya. Cuman ada satu hal yang belum kita pelajari yaitu istilah tersebut ya. Nah, berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau mengatakan ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Mad tobi'i adalah mad yang tidak bergantung pada suatu sebab dan tanpa adanya huruf tersebut tidak akan terjadi panjang, yaitu ini Pak Bu, huruf ini tuh ya. Jadi yang asalnya gini, ba menjadi ba, bi menjadi bi gitu kan ya. Bu menjadi bu. Nah itu adalah mad ya. Nah, di sini sudah dibahas nih Bapak Ibu sekalian. Siap.
mad asli sering disebut juga mad tobi'i. Yang akan saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, makna dari mad tobi'i dulu, ya, bukan ke hurufnya dulu, bukan, tapi ke maknanya dulu. Apa itu tobi'i, ya? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau di sini kan sudah ada artinya, ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu pernah paham tidak makna tobi'i? Kira-kira atau hanya huruf saja? Hanya huruf saja. Hanya huruf saja, ya. Pada umumnya hanya huruf saja. Bahkan saya pernah memeriksa di modul-modul tasin saja, jarang membahas makna tobi'i itu, ya. Tapi di sini saya cantumkan. Jadi tobi'i Bapak Ibu sekalian, kalau mad sudah barang tentu sudah paham, ya. Mad itu adalah panjang, ya. Suara yang memanjangkan huruf gitu kan, ya. Nah, tobi'i Bu, Pak, di sini tobi'i secara bahasa mempunyai arti alami, natural, atau biasa saja. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu, ini saya ketika berbicara biasa aja gak Pak, Bu? Ada yang dilebih-lebihkan tidak? Dipanjangkan gitu kan, ya? Contoh misalkan tobi'i secara bahasa mempunyai, itu enak gak didengarnya? Enggak enak. Nah, itu enggak tobi'i berarti Pak Bu. Jadi tobi'i itu adalah alami, natural. Seperti hanya kita berbicara nih, natural biasa aja, nggak dilebih-lebihkan gitu, ya. Nah, maka dari itu di sini Bapak Ibu sekalian dipertegas lagi, dinamakan tobi'i karena seperti halnya orang yang memiliki tabiat yang benar tidak akan menambah atau mengurangi kadar 2 harokat, itu ya. Jadi memilih tabiat, ya, diambil juga dari kata tabiat, tobi'i, yang mempunyai arti yang tidak menambah, tidak mengurangi. Contoh nih Pak Bu, siap jawab ya. Kalau saya baca seperti ini, jawabannya tobi'i atau tidak, ya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Tobi'i tidak? Tidak. Alasannya kenapa Pak Bu? Terlalu panjang sesuai dengan aslinya. Alasannya terlalu, iya, telinga kita mendengar rancu. Kok panjang-panjang amat, Mad? Gitu kan, ya, harusnya 2 harokat. Pertanyaan yang kedua, ya, dengarkan Pak Bu. Kalau saya membaca seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, tobi'i tidak? Tidak. Masih tidak tobi'i. Kenapa? Karena Terlalu pendek. Sesuai Berarti dengan Bapak asli. Ibu sekalian, tobi'i itu adalah tidak panjang, ya, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Maka harus tepat sekali di telinga kita, enak didengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira tobi'i tidak? Tobi'i. Itu hasil dari apa Pak Bu? Hasil dari pendengaran kita. Telinga kita ketika mendengar sesuatu yang, wah, ini pas nih, itu tobi'i, ya. Nah, jadi tobi'i itu bisa dimaknai kepada berbagai hal. Contoh misalkan ada seseorang yang berbicara itu berlebihan dia tuh, ya, padahal tidak sesuai dengan harapan misalkan itu, ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti dia itu enggak tobi'i itu. Gitu, ya. Jadi berlebihan gitu, ya, enggak tobi'i. Atau misalkan ketika berbicara kok enggak dibahas yang ini, enggak tobi'i gitu kan, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mengurangi apa yang dijelaskan gitu. Nah, itu enggak tobi'i. Jadi tobi'i itu betul-betul real, natural, alami, dan juga original. Nah, gitu Pak Bu, ya. Nah, di sini bisa nih dicantumkan original gitu, ya. Nanti saya cantumkan deh, ya. Ini jadi ilmu baru nih dari Bapak Ibu, ya. Jadi terbayang original. Pokoknya bersih, tidak ada hal-hal yang menambah, tidak mengurangi. Pokoknya alami saja gitu, ya, natural. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Jadi paham ya sekarang tobi'i apa Pak Bu? Boleh bertanya Ustadz? Oke, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin tanya, kalau di akhir ayat itu boleh dipanjangkan walaupun dia sebenarnya cuma 2 harokat, tapi misalnya kayak Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu Ustaz. Iya. Nah, oke, sudah cukup Pak? Cukup? Oke, pertanyaan cukup, ya. Nah, kalau itu nanti ada hukumnya, ya, ada hukumnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian menemukan ada ar-rohimi, contoh saja ya, yang itu, ya, ar-rohimi. Nah, ini, ya, ar-rohimi. Nah,
Di sini ada mad 2 harokat tuh. Himi, kasroh bertemu ya sukun. Nah, di kaidah tajwid ataupun aturan membaca Al-Quran ketika mengakhiri bacaan atau berhenti atau wakaf ya, istilahnya wakaf ya, memberhentikan, maka semua huruf yang di ujung itu harus sukun, Pak Bu. Makanya ini kan berharokat nih. Nah, tiba-tiba disukunin oleh Bapak Ibu. Maka sukun ini adalah yang dinamakan arid, sukun palsu. Ya, sukun palsu. Maka itu hukumnya adalah mad arid li sukun. Yang mana mad arid li sukun itu adalah pemahamannya itu adalah ketika pertemuan 2 harokat yang harusnya dibaca 2 harokat, dikarenakan mim ini disukunkan karena wakaf, terjadilah mad panjang boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6 gitu. Nanti aturannya ya, ada hukumnya. Mad arid li sukun. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Dan itu memang belum pembahasan hari ini ya. Belum pembahasan. Nanti ada pembahasannya Pak Bu ya. Oke. Siap, gak apa-apa. Ini hanya disepil-sepil saja biar lebih semangat lagi ya. Nanti akan mempelajari hal-hal yang seperti itu. Sekarang kita mempelajari ilmu dasar dulu. Sudah dipahami tobi'i, 2 harokatnya sudah oke, sudah bisa dikuasai. Sekarang Bapak Ibu sekalian, penjelasannya. Siap, next ya, izin saya lanjutkan. Penjelasan, mad adalah memanjangkan suara tuh Pak Bu. Jadi mad itu bukan nama orang, ya, bukan nama orang, ya. Biasanya kan ada di sini pun juga namanya mad, gitu ya. Nah, cuman bukan nama orang. Mad itu adalah artinya adalah memanjangkan suara dengan huruf-huruf mad. Apa saja Pak Bu? Ini tuh lihat ya. Berarti mad itu ada berapa Pak Bu? Mad itu ada berapa? Ya, mad itu 3 huruf. 3. Ada 3 huruf ya, ada 3 huruf, yaitu alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh. Aduh, ini mohon maaf, ini anak-anak jadi ini ya. Sebelum fathah. Nah, jadi 3 ya. Kasroh sebelumnya ya sukun, domah sebelum wawu sukun sebelumnya domah. Berarti ada 3. Tapi Bapak Ibu sekalian perhatikan di sini. Lihat di sini Pak Bu ya. Lihat di sini catatan. Sedangkan di Mushaf Al-Quran Indonesia mad 2 harokat pada umumnya berjumlah 7 tuh. Masya Allah ada 7. Apalagi nih Pak Bu kira-kira? Ada yang tahu tidak? 7 apa saja? Fathah. Berdiri, kasroh berdiri. Nah, itu ya. Apa saja? Ini kan udah 3 ya? Udah 3, oke. Sisanya berarti ada berapa lagi? Yang pertama tadi ada fathah berdiri. Terus apa lagi? Alif bengkok. Kasroh berdiri. Terus? Alif bengkok. Domah terbalik. Apa lagi satu lagi Pak Bu? 6, satu lagi? Alif bengkok. Satu lagi adalah fathah bertemu dengan alif bengkok. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sepilkan judul materi. Ini baru disepilkan ya. Jadi judul materinya baru disepilkan sekarang nih, ya. Karena di awal kita mendasar dulu, biar arahnya kita tahu kemana, ya. Judulnya masih ingat Pak Bu? Judul malam hari. Judul pagi ini, yaitu judulnya adalah 1 detik hafal mad 2 harokat. Siap Bapak Ibu sekalian, 1 detik bisa hafal. 1 detik bisa hafal Pak Bu ya. Siapa yang mau hafal? Ini kan barusan saya tanya gini ya. Kalau Bapak Ibu sekalian saya tanya, Pak Bu, mad panjang 2 harokat apa saja? Pasti agak mikir itu fathah berdiri, terus apalagi ya, domah terbalik gitu kan ya. Terus fathah bertemu alif gitu ya. Nah itu mikir dulu. Kalau ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah mikirnya sedikit. Cuman 1 detik bisa hafal. Ya, yuk hafalkan Pak Bu langsung. 3, 2, 2. Hafalkan. 3, 2, 2. Hafal 1 detik Pak Bu. Hafal. Masa kok cuman gini doang? Apa 3, 2, 2? Yang penting 1 detik bisa hafal dulu. 3 tambah 2 berapa? 5. Tambah 2, 7. Oh, jadi iya. semuanya 7. Fathah berdiri, kasroh berdiri, Nah, domah. gitu ya. Siap. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Minimal Bapak Ibu hafal dulu rumusnya. Ini rumus ya. Oke. Rumusnya 3, 2, 2. Oke.
Rumus yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, sudah hafal? Yuk, Ya. diulangi. Sudah. 3, 2, 2. Ulangi, Pak Bu. Fathah bertemu alif. 3, 2. Belum ke harokat, belum ke harokat. Apa namanya? Rumus dulu. Hafalkan rumusnya 3, 2, 2. Silakan. 3, 2. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian berikan istilah harokatnya. Kan 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Silakan. Fathah, kasroh, domah. 3, 2, 2. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Oke? Siap. Nah, ini Pak Bu, maksudnya rumus ini adalah rumus untuk mengingat cepat. Kan biasanya kalau Bapak Ibu sekalian mengingat dengan visual lebih mudah ya. Dengan angka, dengan huruf, seperti halnya misalkan anak-anak kita ketika belajar huruf hijaiyah seperti anak saya nih. Biasanya mengucapkan huruf to itu agak sulit. Tapi apa saya bayangkan dengan huruf apa namanya dengan istilah topi. Kalau huruf ini ingat topi ya. Nah, tiba-tiba topi langsung to gitu ya. Nah, ini juga sama. Kalau mad panjang 2 harokat, Bapak Ibu sekalian ingat rumusnya 3, 2, 2 ya. Oke, boleh di mute dulu semuanya. Saya bahas dulu ya. Oke, di mute dulu Afwan, Pak Bu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita akan menghafal rumus 3, 2, 2. Kan mudah, langsung nempel ya. 3, 2, 2. Sekarang sesudah kita hafal 3, 2, 2, lalu kita hafalkan sebetulnya tidak usah dihafalkan, dibayangkan aja ya. 3, 2, 2 fathah kasroh domah ya. Tuh. 3, 2, 2 fathah kasroh domah tuh ya. Nah, sudah hafal fathah kasroh domah, jadi ternyata Bapak Ibu sekalian 3 itu adalah istilah atau kodenya, kode ya. Kodenya adalah fathah Pak Bu. Jadi fathahnya ada 3. Kita lihat. Fathah, fathah, fathah. Oke? Jadi Bapak Ibu sekalian cukup ucapkan 3 fathah. Pokoknya berarti yang kaitannya dengan fathah ada 3. Ini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian di sini sudah paham istilah fathah atau masih istilah jabar? Kira-kira. Sudah paham ya istilah fathah ya? Fathah insyaallah ya. Ingat. Oke. 3 itu adalah 3 fathah Pak Bu. Tinggal kita ingat-ingat aja dulu. 3 fathah. Fathah, fathah, fathah. Setelah itu kita tambah. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif. Bengkok. Nah tinggal gitu aja. Jadi 1 kali hafalan saja. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif. Bengkok. Gitu ya. Tinggal ditambah bengkok nih yang ini. Dan yang ketiga adalah fathah berdiri. Tuh langsung ingat ya. Coba siap testing Pak Bu. Apa saja 3-nya Pak Bu? Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Nah kan ingat langsung ya. Langsung 3 langsung ingat kita. 3. Alhamdulillah ya. Baik kita lanjutkan. 2-nya apa Pak Bu? 2-nya kasroh. Maka kita ucapkan kasroh 2 kali. Tinggal kita sebutkan kasroh bertemu ya sukun. Kasroh berdiri. Tuh ya. Oke kita ulangi. 3-nya fathah. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Fathah berdiri. Kalau yang 2-nya adalah kasroh. Kan fathah kasroh domah urutannya ya. Urutan yang kedua kasroh. Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh berdiri. Ayo 5 sekarang Pak Bu. Apa saja? 3-nya apa tadi? Kita ulang. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Fathah berdiri. 2-nya kasroh Bu. Kasroh ya sukun. Kasroh berdiri. Tuh 5 langsung ya. Berarti sisanya 2 Pak Bu. Sisanya 2. Domah ya. Domah bertemu waw sukun atau domah bertemu waw itu boleh ya. Waw sukun. Domah terbalik. Ingat-ingat bukan domah berdiri ya. Dikarenakan ini fathah berdiri, kasroh berdiri, jangan jadi domah berdiri gitu ya. Tapi domahnya terbalik ya Bapak Ibu sekalian ya. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Yuk semuanya ucapkan Bapak Ibu sekalian. Apa saja 3? 3-nya apa? Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Fathah berdiri. 2-nya kasroh. Ketemu dengan ya sukun. Roh berdiri. Berdiri. 2-nya lagi domah Pak Bu. Domah terbalik. Ketemu waw
Balik. Mudah tidak Pak Bu? Ada yang belum hafal di sini? Ada yang sebelumnya nggak hafal nih? Nggak hafal ada tidak? Yang sebelumnya belum hafal nih. Sekarang Sebelumnya insya Allah belum. saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa hafal ya. Meskipun di sini kategorinya bukan privat ya. Kalau privat pasti dicek satu persatu oleh saya ya. Oke, cukup ya. Karena waktu kita terbatas nih Pak Bu ya. Waktu kita terbatas. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian mengenal tandanya yaitu dengan rumus 322 yaitu fathah kasroh doma. Fathahnya itu ada 3 ya. Terus kasrohnya ada 2, domahnya juga ada 2. Jadi semuanya 7 tanda ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita melihat kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an bentuk ini seperti apa fathah bertemu alif itu? Seperti ini Pak Bu. Tuh lihat. Fathah bertemu alif seperti ini Pak Bu. Kita di sini belum belajar baca Pak Bu, belum. Saya tekankan di sini Bapak Ibu mengenal dulu mad ya, mengenal dengan lebih dekat. Kalau mengenal lebih dekat kita akan memahami dia, gitu kan? Cirinya, sifat aslinya dia gitu ya. Sifat aslinya mad. Kita ta'aruf dulu dengan mad ya, biar lebih paham Bapak Ibu sekalian. Jangan langsung baca saja ya, tapi kita ketahui dulu sifatnya apa. Nah, itu ya, seperti itu. Ta'aruf dulu. Fathah berdiri itu seperti apa? Seperti ini. Fathah bertemu alif ya. Kita sebutkan lagi Pak Bu. 3 fathah apa saja? Fathah bertemu alif. Yang kedua apa? Fathah bertemu alif. Tuh, di sini ada nih. Nah, fathah bertemu alif bengkok itu seperti ini bentuknya Pak Bu, seperti ini ya. Ketika sudah diaplikasikan ke dalam Al-Qur'an. Terus fathah berdiri. Tuh, fathah berdiri seperti ini. Sesudah fathah berdiri kasrohnya ada 2 apa saja? Tuh, di sini ada bertemu ya. Sukun seperti ini Pak Bu bentuknya. Seperti ini bentuknya ya. Terus kasroh berdiri bentuknya seperti ini. Terus domah bertemu wawu sukun bentuknya seperti ini dan domah terbalik. Nah, terbayang tidak nih Bapak Ibu sekalian? Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang saya bahas ini adalah modul Sobat Ngaji. Modul Tahsin 1 ya. Saya sepilkan, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diterapkan di sini insya Allah ya. Nah, bagi yang sudah ikut privat alhamdulillah ya, nanti dilanjutkan di modul-modul yang berikutnya. Ini salah satu saya sepilkan modul yang dipakai oleh Sobat Ngaji seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan Pak Bu. Sekarang tugas Bapak Ibu sekalian adalah melingkari. Kita keroyokan saja ya, nggak apa-apa ya, sama-sama saja. Contohnya ini nih. Ini contoh dulu ya. Melingkari tanda yang tadi Pak Bu. Contoh nih di sini ada fathah bertemu alif, lingkari gitu ya. Terus di sini ada fathah berdiri, lingkari. Terus di sini ada domah bertemu wawu sukun, lingkari gitu ya. Ini afwan agak delay. Domah bertemu wawu sukun, lingkari. Terus ada fathah bertemu alif, lingkari. Siap ya? Oke, di sini ada latihan kosongnya Pak Bu. Siap. Gotong royong Pak Bu. Apa saja di sini ada mad panjang 2 harakat? Di lafaz ini Pak Bu, di kalimat ini? Iya, yang mana? Ujung. Sebutkan cirinya yang tadi. Fathah apa? Ada fathah berdiri. Fathah berdiri. Oke ya, fathah berdiri. Ada lagi tidak? Enggak ada. Oke, enggak ada. Lanjutkan Pak Bu, siap ya. Oke. Yang melingkari saya insya Allah ya Pak Bu ya, biar nanti enggak, kalau itu lingkaran di papan tulis nanti enggak kegeser ya. Di sini insya Allah kegeser. Yuk sebutkan apa saja Pak Bu. Bertemu alif. Berdiri. Alif berdiri. Fathah bertemu alif. Oh ya. Fathah bertemu alif. Bisa tuh Bapak Ibu sekalian ya. Lanjutkan yang ini Pak Bu. Apa saja? Ro bertemu wawu. Bertemu wawu atau domah bertemu wawu? Ma bertemu wawu. Ciri, ingat ciri ya. Terus berikutnya Sama itu Fathah berdiri. berdiri. Oke, ada lagi Pak Bu. Ini gimana nih? Ini gimana nih? Fathah bertemu alif nih. enggak. Bukan. Itu Ya, hamzah bukan. wasol. Ya, betul. Alhamdulillah, ya. Nah, itu ya. Ini satu kalimat lafaz Allah. Salah satunya di sini hamzah wasol ya. Jadi nanti ini yang nempel ke lafaz Allah bukan mad ya. Itu hamzah seperti itu ya. Next nanti akan kita pelajari juga ya. Oke, satu lagi Pak Bu.
Keroyokin, silakan. Alif berdiri. Fathah berdiri. Alif berdiri atau fathah berdiri? Fathah berdiri. Fathah berdiri. Fathah berdiri. Terus Fathah berdiri. Fathah berdiri. fathah berdiri lagi. Ada lagi Pak Bu? Ada. Tidak. Nah, alhamdulillah bisa Bapak Ibu. Cuman melingkari doang bisa? Allah. Insya Allah bisa ya. Nah ini urutannya. Jadi sebetulnya metode yang diterapkan itu ini Pak Bu ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan ada metode meringankan untuk peserta belajar ya udah diringankan saja. Tidak dituntut dulu untuk baca dulu. Yang penting paham dulu yang ini. Dapat 322 saja alhamdulillah. Gitu ya, mengetahui tanda madnya. Sekarang saya akan berikan metodenya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang sudah ikut gabung alhamdulillah pasti sudah bisa dan juga hitung-hitung murojaah ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang belum hadir nih. Ya. Apa belum dicontohin? Karena itu Bu. Belum dicontohin Bapak Ibu. Ya gimana Pak? Bana baununa. Oke, siap ya. Siap Bapak Ibu, siap. Oke, ini belum ini Biar nih. Ustadznya aja. Iya, siap. Nanti saya instruksikan ya. Oke. Nah, saya instruksikan ya. Siap, boleh sekarang dibuka mikrofonnya, cuman sesuai instruksi biar nanti suara saya tuktaknya lancar ya. Siap ya. Kita bagi 4 dulu Pak Bu. Kita bagi 4 dulu ya. 1 ya, 2 3 4. Ya. Saya 1 kali, semua 1 kali. Yang saya berikan warna merah ini mad panjang 2 harokatnya ya. Oke, siap. Bana. Silakan. Baununa. Bana. Baununa. Berikutnya yang bawah. Bina. Bainibuna. Bainibuna. Sekarang kita gabung. Bana. Bisa baununa. Bana baununa. Bina. Bainibuna. Bina bainibuna. Bana baununa. Bina bainibuna. Oke, cukup. Sekarang di mute Bapak Ibu. Instruksinya di mute ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu sekalian fokus ke suara saya ya. Saya instruksikan tapi mikrofonnya di off-kan ya. Tapi tetap Bapak Ibu harus baca ya. Siap ya. Kita baca 2 kali. Ini 2 kali, ini 2 kali ya. Siap. 1 2 3. Bana. Baununa. Baununa. Bana baununa. Bana baununa. Bana baununa. Siap ya. Kita lanjutkan yang bawah. Bina. Bainibuna. Ikutin. Bainibuna. Kita gabung. Bina bainibuna. Bina bainibuna. Kita lebih perlahan-lahan. Bana baununa. Bina bainibuna. Siap, yang atas kita baca 3 kali. Bana baununa. Bana baununa. Bana baununa. Bana baununa. Yang bawah 3 kali. Bina bainibuna. Bina bainibuna.
Binabina baini buna. Oke, sekarang kita gabungkan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada dua irama. Ada dua irama. Ini harus di-mute dulu nih, biar Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti sama-sama dengan saya. Ya, ada dua irama. Saya contohkan dulu seperti ini. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Seperti itu ya. Siap, di mute, tetap di mute. Kita akan baca 5 kali 2 pola ya. Waktunya kita terbatas Bapak Ibu. Siap ya. Saya praktekkan, Bapak Ibu ngikutin tapi di off-kan. Di off-kan ya mikrofonnya biar suara saya yang terdengar oleh Bapak Ibu. Siap ya. Ikuti. Saya akan membacakan 5 kali, Bapak Ibu pun juga membacakan 5 kali. Siap. Bana bana baununa binabina baini buna. 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 Siap, satu kali lagi. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Sekarang Bapak Ibu sekalian kita rasakan, langsung tempelkan ke Al-Fatihah ya. Kita baca satu kali lagi. 1, 2, 3. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Inilah pola mad panjang 2 harokat Bapak Ibu sekalian. Dengan ukuran mad itu adalah dengan 2 ketukan huruf ya. Bana ba. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengetahui yang mana tobi yang mana tidak ya, maka bisa dirasakan sendiri apakah ini tobi atau tidak. Maka dari itu jangan sampai kepanjangan. Bana bana baununa segitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pola ini saya analogikan seperti obat. Kira-kira obat biasanya datang dari mana, Pak Bu? Dari siapa obat itu? Dari diri sendiri. Enggak, obat pel. Misalkan obat nih. Bukan ini ya. Obat. Kalau misalkan kita dapat obat dari siapa tuh? Dokter. Dari dokter. Ini kan analogi ya. Ini analogi. Kalau kita mendapatkan dari dokter, ketika dokter itu memberikan obat kepada kita itu diberikan resepnya ya. Silakan Bapak Ibu, ini ada obat, minum 1 hari 3 kali ya. Atau misalkan minum 1 pel ini minum 1 hari 2 kali gitu, kurang lebih kan ya. Itu resep. Nah, sekarang ini resep dari saya Pak Bu. Untuk bekal di Ramadan Bapak Ibu sekalian, silahkan
praktekkan pola ini sebanyak mungkin, minimal 1 hari 2 kali, ya. Apalagi sepanjang Ramadan, praktekkan coba, ya. 1 hari 2 kali. Ini resep yang insya Allah kalau obat itu kan resep obat itu kan menyembuhkan, ya sifatnya, ya menyembuhkan. Cuman ada sifat obat yang mana sifat obat itu adalah mudah diminum, tapi seringkali kita lupa untuk meminumnya, gitu ya. Makanya saya berikan analogi seperti itu. Karena peserta-peserta yang sudah belajar juga di sini terkadang suka lupa, aduh, ini padahal mudah sekali dipraktekkan. Tapi ketika diamalkan itu sering lupanya. Nah, tapi saya berikan resep. Kalau Bapak Ibu sekalian mempraktekkan 1 hari 2 kali, saya jamin 1 minggu Bapak Ibu bisa lancar, ya, bisa lancar membaca. Contoh misalkan, saya tidak melihat ini Pak Bu, karena saya yang mempolanya gitu ya. Ini sebelum Bapak Ibu sekalian mempola, ini dari saya dulu karena harus lancar dari saya, baru dipraktekkan kepada Bapak Ibu. Karena yang saya rasakan seperti itu, ya. Contoh misalkan sudah lancar gini Pak Bu, bisa langsung ditaler, ya. Bana bana baununa binabina bainibuna bana bana baununa binabina bainibuna bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas bana bana baununa binabina baini bana. Nah, seperti itu. Jadi fungsi pola ini Bapak Ibu sekalian nanti akan menyetak lidah kita. Yang mana tadi kebiasaan yang cukup lama. Yang mana kebiasaan yang cukup lama, misalkan Al-Fatihah masih dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan gitu kan, ya. Ketika dengan pola ini bana bana baununa binabina bainibuna Bismillahirrahmanirrahim, karena kebiasaan lidah kita. Nah, cuman di sini ada catatan nih Pak Bu. Huruf ba di bawah ini bisa dirubah hurufnya dengan huruf hijaiyah yang lainnya. Contoh, bana bana bisa dirubah dengan jim, jana jana bisa dirubah dengan dal, dana dana. Contoh misalkan kalau sudah lancar Pak Bu, ya. Salah satunya ya contohnya saya gitu kan, ya. Contohnya dikarenakan saya yang menyusunnya harus lancar dong, ya, tentunya. Contoh misalkan dirubah dengan jim. Jana jana jaununa jina jina jaini juna jana jana jaununa jina jina jaini juna, dirubah dengan sod, sona sona saununa sina sina saini suna sona sona saununa sina sina saini suna. Ini resep Pak Bu, ya, resep yang bisa dipraktekkan 1 hari 2 kali. Kalau misalkan tidak dipraktekkan 1 hari 2 kali, maka memang seperti obat. Kalau misalkan Bapak Ibu diberikan resep oleh dokter, kalau tidak diminum maka penyakit yang ada di dalam tubuh kita akan berkurang. Ini kan hasil ikhtiar, ya, hasil ikhtiar. Yang mana tadi apa kata Ibu, obat itu yang gimana diri kita sendiri gitu kan, ya. Nah, itu kan lebih kepada bukan yang itu, ya. Yang saya maksud adalah analoginya. Analogi obat itu adalah menyembuhkan, tapi yang maha menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi obat ini adalah hanya ikhtiar. Sama halnya dengan membaca Al-Qur'an Pak Bu. Membaca Al-Qur'an itu datangnya dari kelancaran itu Allah yang memberikan. Ya, ini mohon maaf agak di-mute dulu, ya. Ada suara pintu barusan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Qur'an Bu juga kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan kelancaran itu berasal dari Allah. Tapi kita harus ada ikhtiar, yang mana ikhtiarnya itu adalah melancarkan pola ini misalkan. Atau belajar Al-Qur'an, belajar tahsin di Sobat Ngaji. Nah, ini kan salah satu ikhtiar. Sama halnya dengan yang tadi. Obat itu menyembuhkan, tapi yang maha menyembuhkan adalah Allah. Pola ini pun juga adalah sebagai resep untuk Bapak Ibu sekalian, ikhtiarkan. Dan insya Allah dengan ikhtiar, kelancaran itu akan datang, Allah akan berikan kepada Bapak Ibu, seperti itu, ya. Nah, contohnya di sini ada Pak Bu, tuh sudah saya sediakan. Insya Allah ini akan di-share. Insya Allah ini akan di-share
karena Bapak Ibu sekalian saya yakin akan memerlukannya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, di sini pembahasannya masih banyak. Cuman yang akan saya sharekan hanya materi pada pagi hari ini. Karena ini modul yang saya pakai adalah modul di kelas privat. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan kelas khusus, mudah-mudahan ada slot nih ya. Ada slot apalagi persiapan mungkin Syawal nanti ya. Nah, ini luar biasa. Metode-metode yang di-sharekan ini insya Allah mudah-mudahan harapan saya adalah Bapak Ibu bisa mengajarkan kepada yang lainnya ya. Kita akan berbagi untuk Zariyah gitu kan ya. Kita akan sambung menyambung insya Allah ya, sanad bersanad gitu ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk materi pada pagi hari ini insya Allah kita dapat polanya, kita dapat rumusan 322, mudah-mudahan tidak lupa ya. Meskipun lupa nanti ada rekamannya. Kita sudah menyediakan solusinya. Bagi Bapak Ibu yang lainnya yang tidak hadir, sudah kita sediakan solusinya adalah ada rekaman ulangnya. Seperti itu ya. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan sekarang boleh, silakan. Iya, saya mau tanya Pak. Saya mau tanya Pak. Raise hand dulu. Siapa nih? Raise hand dulu. Saya dulu Pak, saya. Oke, Basna. Oke, syukran Ustaz. Mohon maaf Pak ya, nanti ini biar efektif. Nanti sesudah ini tadi Bapak ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Ibu Ustaz, ya? terima kasih atas Ibu Basna ya. kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, ada kesempatan. Silakan. Alhamdulillah pas belajar nih saya menemukan hal baru ya yang Ini mohon maaf yang lainnya di mute dulu. Ya. Astagfirullah. Yang saya temukan tuh ini Oke. alif bengkok itu baru saya temukan istilah itu. Kenapa seperti itu, Ustaz? Oh, itu. Itu Iya. saja. Jadi Terima kasih. fathah bertemu alif bengkok itu termasuk mad panjang 2 harokat juga, Pak Bu. Contohnya di sini nih ya. Nah, di sini ada keterangannya nih. Nah ini nih di sini ya. Fathah bertemu alif bengkok ya. Nah, ini istilah di Mushaf Al-Qur'an Indonesia, Bu ya. Khususnya di Mushaf Indonesia ya, istilah ini. Istilah bengkok itu ya, atau disebutnya seringkali disebut alif mansurah. Oke ya, yang bengkok gitu, yang seperti ya tapi di sini alif ya. Nah, fathah bertemu alif. Ini ibu bapak sekalian, ini ada fungsinya. Jadi sebetulnya kalau kita sudah masuk ke pembahasan ini, nanti ada fathah biasa bertemu dengan alif bengkok, ada fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok, ada fungsinya. Salah satunya contohnya di sini. Di sini ada fathah bertemu dengan alif bengkok, Pak Bu ya. Nah, ini dibaca 2 harokat ketika wakaf. Wasayujannabuhal atqa. Dibaca 2 harokat tidak Pak Bu? Dibaca 2 harokat. Maka dari itu ini termasuk mad panjang 2 harokat, Ibu. Fathah bertemu alif bengkok. Tapi ada fungsi yang lain. Kalau misalkan fathahnya berdiri kalau yang ini dulu ya, Kalau misalkan fathah biasa bertemu dengan alif bengkok ketika wasol beda, Bu. Tuh lihat, dibaca pendek ketika diwasolkan. Maka dari itu yang asalnya panjang menjadi enggak panjang. Wasayujannabuhal atqalladzi. Tuh, atqalladzi. Koknya jadi enggak panjang karena bertemu dengan hamzah wasol gitu kurang lebih ya. Dan ada cirinya. Ini khusus di Mushaf Indonesia ya, tidak terdapat di Mushaf Madinah ya. Hanya di Mushaf Indonesia saja yang sedang kita bahas, ini Mushaf Indonesia ya. Nah, sedangkan ketika ini kan di akhir ayat ya, di akhir ayat. Di sini ada yang di tengah ayat. Sama ini juga ketika diwakafkan, Ibu ini tetap harus dibaca panjang, Bu. Fathah bertemu alif bengkok ya. Wa idz atayna Musa, 2 harokat tuh ya. Tapi ketika wasol tidak jadi baca panjang. Musal kitab tuh, enggak ya. Tapi kalau yang bentuknya seperti ini, tuh lihat. Ada 2, Bu. Ada dua wajah gitu ya. Kalau istilah saya ada 2 wajah. Ada wajah yang pertama fathahnya biasa ya. Ada wajah yang kedua adalah fathahnya berdiri. Nah, kalau fathah berdiri sudah barang tentu yang tadi ya. Fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri gitu kan ya. Nah, tapi di sini ada alif bengkok juga. Ada alif mansurah. Nah, di sini ada fungsinya, Pak Bu. Kalau misalkan fathahnya berdiri, maka ini berfungsi ketika wakaf dibaca 2 harokat, ketika wasol juga dibaca 2 harokat. Lihat ya. Walaili idza yaghsha dibaca 2 harokat. Ketika diwasolkan
Walaili idza yaghshal afwan ya. Walaili idza yaghsha wan nahari. Tuh. Ya, ketika wakof dibaca 2 harokat, ketika wasol pun juga dibaca 2 harokat. Berbeda dengan yang ini. Fathah biasa bertemu dengan alif bengkok. Itu ada fungsinya, Bu. Seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Jadi baru mengetahui, Bu, baru mengetahui fathah bertemu alif bengkok itu kira-kira. Iya baru Ustadz. Makasih banyak. Alhamdulillah. Tapi namanya tadi Pak Mudah-mudahan Arif jadi Masrur. ilmu baru ya. Iya, ilmu Iya. baru benar. Nah, ya. Sekarang giliran saya Pak ya. Terima kasih. Oke, giliran Bapak silakan. Iya, sama-sama Ya, Ibu Basna. Silakan Pak. Pak, saya ini dengan istri udah pensiun. Bisa nggak saya mondok gitu tempatnya Ustaz, tapi yang ngajar Ustaz? Oh, Masya Allah. Bapak dari mana? Dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Oh, Kendari, Masya Allah. Ya. Ini sebetulnya kita ada program online-nya, Pak. Ya, program seperti ini cuman ada free part-nya. Silakan. Bapak kontak ke Teshipa atau nanti ada Agesa ya. Agesa, Assalamualaikum. Masih hadir? Agesa di mana nih? Ya, Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, ini ada yang mau ini kalau misalkan ingin sepertinya Bapak kalau misalkan ingin belajar dari dasar sepertinya bisa ikut privat, Pak. Ya, boleh nanti di list dulu mungkin ya. Agesa ya. Benar, Ustadz. Nanti boleh dulu mungkin ya. dulu saja. Nah, gitu Kalau Pak. saya didaftar Ya. kalau memang saya Insya Allah boleh daftar Pak. dengan istri Pak, dengan istri. Silakan ke Agesa, ke Teshipa bisa ya. Nanti dikontak saja kan ada di grupnya Pak. Bapak sudah masuk grup? Sudah masuk Pak, sudah masuk. Oh udah ya, itu aman Pak. Insya Allah ya. Nanti Nanti saya itu dikontak next Pak ya. mungkin di luar itu. Karena saya ingin serius dengan istri sama-sama. Jadi privat. Alhamdulillah. Tapi mulai dari nol Pak. Mudah-mudahan Allah Karena permudah. saya baru belajar mengaji, sudah pensiun. Dari nol mulainya. Ya, insya Allah Pak Bu. Ya, jadi insya Allah memang ini bisa jadi kesempatan untuk belajar Pak ya. Semangat Pak, insya Allah, yang mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan niat Bapak yang mulia ini insya Allah ya. Baik, cukup Pak ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Yang lainnya boleh satu lagi karena waktu kita terbatas ya. Satu lagi boleh? Oke, atau sudah cukup? Oke, sepertinya kita cukupkan dulu ya Agesa ya. Baik, alhamdulillah ini luar biasa. Agesa sangat semangat sekali ya bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir, dan alhamdulillah mudah-mudahan ilmu yang di-sharekan terutama menjadi amal soleh untuk kita semua ya, dan juga mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipraktekkan, bisa diamalkan insya Allah ya. Bagi Bapak Ibu sekalian Pak. Ada gimana? Pak, bisa tolong rekaman videonya materi hari ini insya Allah dikirim. Ada. Ini rekaman ini nanti akan di-sharekan. Terus nanti ada videonya kita sharekan insya Allah ya. Ada video tutorial di sininya. Insya Allah akan saya sharekan insya Allah ya. Baik, syukran alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kita cek dulu ini di sini ya. Kalau mau privat waktunya gimana? Tuh ini Agesa banyak yang bertanya mungkin ya. Nanti Agesa yang nyampein lah ya. Saya tutup dulu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan, pengorbanan yang sudah kita amalkan hari ini insya Allah akan jadi amal soleh, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi pahalanya dilipat gandakan insya Allah ya. Maka dari itu di bulan Ramadan itu manfaatkan ya. Judul yang berikutnya saya sharekan ya. Judul yang berikutnya Bapak Ibu sekalian nanti di hari esok. Judulnya itu adalah sebentar ya. Judulnya adalah mad yang ini tinggal dilamakan aja. Nah, itu ya. Kalau yang ini judulnya adalah 1 detik bisa hafal semua mad. Tadi alhamdulillah Bapak Ibu ya sudah hafal. Nah, nanti di pertemuan berikutnya bersama asatid yang lainnya yaitu membahas mad yang ini tinggal dilamakan aja. Oke ya. Baik, syukran kasiron atas waktunya dan kebersamaannya. Saya cukupkan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah senantiasa memberikan kita ganjaran pahala yang insya Allah mulia untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz untuk materinya pada pagi hari ini, Masya Allah luar biasa. Semangatnya Bapak Ibu semua.
Tadi terasa dari jam 8 pagi Ustadz ya, sekarang sudah menunjukkan pukul 09.46 waktu Indonesia Barat, Masya Allah. Sekali terima kasih, dan untuk Bapak Ibu semua, nanti insya Allah, maaf suara Gesa terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Kedengeran Ustaz. Putus-putus agak sedikit putus-putus. Nah, sekarang Saya pindah sebentar ya. Jelas kok. udah agak Punten saya pindah. Oke, siap agak. Oh, ada yang sudah hafal tuh polanya Ibu ya. Masya Allah. Mohon itu. Ya. Ini mohon ditunggu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti ada informasi ya dari Agesa barangkali bisa di ini ya. Ustadz nanya, kalau kita panjang 2 harkat itu kayak Gimana, Bu? kayak ada cengkok-cengkoknya, itu boleh nggak sih Ustadz ya? Saya kok jadi kayak ada cengkoknya ngomongnya. Cengkok ya. Jadi tergantung nanti tetap dihitungnya apa diketukan, Bu. Ya contoh misalkan ada yang membacakan dengan irama ya. Contoh misalkan Alam naj'alil arda mihada. Itu ya. Jadi ada cengkok cuman tetap ukurannya harus tetap 2 harakat. Alam naj'alil arda mihada. Nah itu ya. Itu tetap ukurannya tetap 2 harokat itu. 2 harokat itu sejumlah 2 huruf hijaiyah. Aba. Nah segitu. Berarti kalau diketuk. Nah segini Pak Bu. Gitu ya. Bismillahi. Ya. Bismillahi. Bana baununa binabina baini buna. Nah itu. Ya oke. Oke aman Agesa? Baik. Punten ya Bapak Ibu, sedikit ada gangguan teknis nih Bapak Ibu. Nah, cuman suaranya agak ini Agesa suaranya apa feedback. Nah gitu Bu ya. Jadi tadi nanti 2 harokat itu ukurannya adalah 2 ketuk seperti kita mengucapkan aba gitu ya. Jadi 2 ketukannya harus pas. Makanya yang bisa mengukur itu tadi kan, kalau saya baca kepanjangan kan telinga Bapak Ibu kan bisa memprediksi ya. Oh ini kepanjangan. Nah cuman biasanya yang sulit memprediksi itu adalah ketika kita baca, betul tidak? Iya. Yang sulit diprediksi itu adalah ketika kita baca gitu. Kalau kita mengkoreksi orang lain bisa mudah, dan memang mengkoreksi itu mudah insya Allah ya. Oh ini kepanjangan nih Pak misalkan ya, ketika baca ya. Terus wah itu apa kurang dengungan atau terlalu kependekan. Nah tapi pas bagian kita baca malah kita yang dikoreksi, Ibu yang kepanjangan gitu. Ya. Jadi insya Allah dilatih ya dengan pola yang tadi ya. Insya Allah nanti saya sharein ya. Ada bentuk videonya ada, nanti bisa di-sharekan ya. Seperti itu. Baik, sambil menunggu Agesa barangkali ada yang ditanyakan Bu. Ustadz ini coba dengar saya ngomong ya. Iya boleh. Bana baununa binabina baini buna. Nah, kayak gitu Ya, cukup. Cukup udah segitu. Itu cengkokan itu berasal dari ibunya itu, dari suaranya saja gitu ya. Jadi agak kalau sudah lancar insya Allah gak akan menggetar Bu ya, gak akan menggetar gitu ya Afwan ya. Tapi insya Allah itu sudah cukup ya. Memang jaraknya segitu. Jangan sampai gini. Bana baununa bina. Kan gak kerasa kalau misalkan agak kepanjangan kerasa. Makanya pola ini harus pas. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Ini sering didengarkan, sering dipraktekkan, itu insya Allah saya jamin 1 minggu bisa Bapak Ibu kalau misalkan mempraktekkan setiap hari gitu ya. Karena apa? Saya sudah ngerasain gitu kan.
mempraktekkan setiap hari, bahkan satu hari pernah saya ketika di perjalanan gitu ya, ketika kerja itu terus lidah itu senantiasa diucapkan ya pola-polanya. Baik, terima kasih. Oke, alhamdulillah ya. Baik, sambil menunggu Agesa, jadi gini Bapak Ibu sekalian, jadi kita itu mempunyai program di Ramadan itu ada 4 ya, subuh tadi, terus sekarang pagi-pagi, terus nanti sore insya Allah kalau misalkan ada luang waktu Bapak Ibu sekalian, apalagi ibu-ibu biasanya kalau sore itu sibuk di dapur ya, Iya. ya sibuk masak-masak gitu ya. Nah sore ada jam 4 ya insya Allah ya, bagi yang luang saja insya Allah, dikarenakan untuk menyiapkan berbuka juga insya Allah berpahala itu ya. Pokoknya semua kegiatan di bulan Ramadan itu berpahala, tidur pun juga berpahala, cuman tidurnya jangan tidur ini Pak, jangan tidur diniatkan biar cepat ini gitu kan ya, nanti sayang sekali ya. Misalkan kita pagi-pagi nih tidur, nanti bangun-bangun pada zuhur tuh gitu ya, insya Allah dikarenakan kita sedang sahum itu akan jadi pahala, tapi sayang kalau tidak dipergunakan gitu waktunya gitu ya. Itu aja sih sebetulnya ya, apalagi seperti menyiapkan berbuka insya Allah ya. Jadi ada yang luang waktu silakan bisa ikut bersama saya ya, bersama saya nanti belajar iramanya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan belajar yang namanya kaitannya dengan irama-irama Al-Quran ya, nanti di-sharekan di sore hari ini. Terus nanti di malam juga ada. Kalau di malam itu memang khusus kelas privatnya, karena kita ada batch ke-1, batch kedua, batch ketiga, bahkan ada yang masuk batch keempat mungkin itu ya. Nah digabungkan di malam hari ya, yang lanjutan kelas privatnya. Nah jadi bagi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalkan ingin ikut gabung boleh nanti ke Agesa atau Teshipa di grup ya, di grup. Ini sebentar Agesanya kemana nih? Boleh. Oke, Sudah udah. ada, Ustaz. Oh udah. Siap, silakan Agesa. Punten Ustaz dan Bapak Ibu semua, tadi sedikit ada kendala teknis. Jadi begini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang memang berminat untuk bergabung di kelas privat tahsin, dan untuk di bulan ini spesial, tahsin spesial di bulan Ramadan, itu ada 4 pilihan hari Bapak Ibu. Bisa sambil izin share screen sebentar Bapak Ibu ya. Tunggu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, baik. Jadi untuk kelas privat tahsin spesial Ramadan itu memang untuk materi akan difokuskan di bedah tajwid juz ke-30. Jadi nanti Bapak Ibu ada kesempatan untuk bertalaki ya, untuk belajar dengan asatidz kami, yang dimana untuk programnya sendiri tadi malam sudah dimulai untuk yang hari Seninnya, dan untuk pilihan hari lainnya adalah masih ada Selasa Jumat di malam hari ini. Kemudian juga ada Rabu Sabtu dan juga ada Rabu Ahad. Ini untuk Rabu Ahad itu biasanya untuk bapak-bapak ataupun kelas ikhwan. Seperti itu. Untuk waktunya sendiri setelah sholat tarawih Bapak Ibu sekitar 20.30 sampai 22 waktu Indonesia Barat, dan pertemuan ini akan ada 6 kali berarti Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau misalnya Bapak Ibu milih di hari ini ya, Selasa, kemudian nanti ada pertemuan lagi di hari Jumat, di pekan depan pun sama. Nanti akan ada hari Selasa dan Jumat kembali, dan pekan ketiga Selasa dan Jumat. Jadi secara total akan ada 6 pertemuan. Dan untuk setiap kesempatannya di setiap minggunya, Bapak Ibu nanti akan berkesempatan untuk bertalaki. Jadi sambil berlatih langsung dengan asatidz kami. Seperti itu. Nah, untuk kelas privat tahsin spesial Ramadan ini, sebenarnya ada infaknya. Nanti untuk infaknya seberapa besar, itu sebesar rasa syukur. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak dipatokkan seberapa besarnya. Dan nanti untuk informasi lebih lanjut bisa kontak ke Teshipa ya. Kontaknya sudah terlampir di layar Bapak Ibu semua. Buat saya beli capture, boleh langsung di-chat sekarang juga. Untuk sejauh ini, untuk kelasnya sendiri, memang digabungkan Bapak Ibu ya. Untuk yang Senin, Selasa, dan Rabu, itu ada gabungan laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya bapak-bapaknya, kalau misalnya mau pilih yang khusus ikhwan, nanti ini Rabu Ahad. Seperti itu. Mungkin nanti mau ditanyakan terlebih dahulu untuk kelas privat tahsin ini Bapak Ibu.
Jika belum ada, nanti boleh langsung chat ke Gesa ataupun ke Teh Syifa Bapak Ibu ya. Seperti itu. Dan jangan lupa sekali lagi, tadi Ustadz Arif pun sudah menginfokan bahwa setiap sore, tepatnya di setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, setelah sholat asar ataupun pada asar sekitar 16 waktu Indonesia Barat sampai 17 waktu Indonesia Barat, nanti akan ada kelas makomat. Ya. Jadi untuk linknya dan informasi lebih lanjut akan kami share di grup juga Bapak Ibu ya. Mungkin untuk sementara itu dulu. Dari Ustadz Arif mungkin ada yang mau disampaikan kembali atau cukup? Ya, sepertinya cukup ya Agesa ya. Sudah cukup. Baik. Mungkin kita akhiri bersama untuk kelas pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua sudah bergabung di kelas Tahsin Akbar Ramadan di pertemuan pertama di hari ini. Insya Allah besok akan bertemu kembali dengan materi-materi berikutnya. Dan mari kita tutup untuk kelas pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat melanjutkan wabarakatuh. aktivitasnya. Semoga dilancarkan ibadah selama Ramadan ya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin.